Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidah Masjilatus Ada, NIM 060203200038. Di sini saya akan melaksanakan tugas UAS dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memilih tema dan permasalahan dan judul dalam sebuah tulisan karya ilmiah. Nah, sebelumnya kita akan membahas pengertian dari tema. Nah, tema itu merupakan pokok pikiran, dasar cerita yang dipercakapkan. Nah, ini dipakai sebagai dasar mengarang sebuah sajak dan sebagainya. Tema ini berasal dari bahasa Yunani, yang berarti sesuatu yang telah diuraikan atau sesuatu. Nah, di sini tema itu mempunyai pengertian memilih tema, yaitu yang pertama adalah tema menarik perhatian penulis. Nah, di sini dengan memilih tema yang menarik yang akan meningkatkan penulis untuk terus-menerus mencari data untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sehingga penulis akan berusaha menyelesaikan karya tulis tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedua adalah tema diketahui dengan baik. Maksudnya adalah itu penulis harus mengetahui sumber pembahasan dari tema yang dia pilih. Dengan demikian, penulis juga akan mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik dengan cara observasi maupun wawancara. Nah, yang ketiga adalah bahan-bahannya mudah diperoleh. Sebuah tema yang memiliki bahan yang bersedia di sekitar kita akan memudahkan penulis dalam memahami dan menguasainya. Dan yang terakhir adalah tema dibatasi dengan ruang lingkup. Maksudnya, seorang penulis boleh mengembangkan tema mereka seluas mungkin. Namun, dengan catatan mereka sudah memiliki data yang cukup dan memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menyelesaikan karyanya. Namun, jika kita adalah seorang penulis pemula, lebih bijaksana jika kita membatasi tema kita agar dapat menyelesaikan karya tersebut dengan baik. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang judul. Judul itu adalah kepala dalam suatu karya tulis dan identitas serta gambaran karya tulis tersebut. Nah, yang memuat jenis penelitian, pihak peneliti, masalah yang diteliti. Dengan ini pembaca bisa mendapatkan informasi singkat lewat judul tersebut. Nah, menurut KBBI, judul itu merupakan nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud buku atau bab tersebut. Nah, cara menentukan judul. Nah, dalam membuat judul yang baik dan benar, itu diperlukan metode pemilihan yang tepat agar judul yang kita gunakan nanti dapat menggambarkan karya tulis kita. Nah, ada menentukannya judul yang pertama adalah rumusan masalah. Nah, terkadang saat membuat judul dalam sebuah karya ilmiah maupun karya tulis yang dapat berubah di akhir karena terkadang judul yang kita pilih itu tidak sesuai dengan permasalahan yang kita bahas. Yang kedua adalah susunan yang keterkaitan dengan variabel. Nah, kata tersusun pada judul dalam suatu karya ilmiah merupakan suatu konsep yang disebut dengan variabel. Susunan variabel harusnya. Yang ketiga yaitu singkat dan jelas. Maksudnya yakni judul tidak boleh berbelit-belit. Dan yang keempat itu relevan. Ya, relevan ini itu sesuai dengan isi pokok pembicaraan dan masih terkait dengan permasalahan. Nah, penggunaan huruf kapital pada awal kata pada penulisan judul dapat dikatakan wajib, kecuali pada penulisan konjungsi dan proposisi. Dan yang terakhir adalah logis. Nah, maksud dari logis ini itu dapat dibenarkan dengan akal sehat dan didasarkan pada sebab dan akibat. Hubungan antara topik, judul, dan tema. Yang pertama adalah topik itu lebih umum dari tema dan judul itu lebih spesifik dari tema. Yang kedua, tema itu lebih luas dari topik dan judul lebih spesifik dari topik. Dan yang ketiga itu topik itu sama dengan tema dan judul lebih spesifik dari keduanya. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari topik, tema, dan judul. Yang pertama, kan topik itu merupakan unsur dalam pembuatan karya tulis atau pokok pembicaraan.
Nah, tema itu merupakan pengembangan dari topik yang memiliki gambaran penyampaian suatu pesan oleh penulis. Nah, judul itu merupakan perwakilan dari karya tulis yang dibuat. Biasanya terdiri dari 1 sampai 5 kata. Sekian dari saya dan maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.